Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Abiku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online, season yang keempat, episode yang ke-67. Pada malam hari ini, Senin 30 Oktober 2023, pembahasan topik What We Are, Understanding and the Potential for Happiness. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Sebelum kita memulai Damasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Mohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Sister Felisatan, lahir pada tanggal 25 Mei 1993, place of birth di Kota Bandung, Indonesia, berdomisili di Jakarta, Indonesia. Dan kegiatan Dhamma, ya, aktivitas Dhammanya di Born Community di tahun 2020 hingga sekarang. Dan beliau sebagai Dhamma Sharing Facilitator, Community Member, dan juga sebagai moderator pada tahun 2020 hingga 2022 di channel YouTube Dhamma Meta Jember, dan punya pengalaman dalam speaker experience di Cetia Dhamma Manggala, VJ DJ Mahasati di Dhamma Meta Jember tentunya, kemudian di Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia KMBUI di tahun 2022, dan sebagai pembicara di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya Remaja di tahun 2021 dan 2022, sebagai pembicara di Sekolah Dhamma Suci di tahun 2022 dan Sekolah Minggu Buddhis Online Blitar dan Tulung Agung di tahun 2022, dan juga di Buddha Dhamma Open Chat di 2022, di Wihara Dhamma Meta Jember Sekolah Minggu tahun 2021, dan juga di BINUS International School Simpruk tahun 2022, 21, 22, dan 23. Kemudian main teachers and sources of learning di cukup banyak ya, Abhidhamma Sanggaha, Bali Usada, Buddha Dhamma Nusantara dan Borobudur, dan Pabajita, Monastik Dhammaduta, dan juga Buddhist Scholar. Oke, tanpa memperlama waktu lagi, mari kita menyimak sharing yang akan dibawakan oleh Sister Felisatan. Silakan Sister Felisatan. Halo, selamat malam semuanya. Sukihontu. I'm so excited to be here. Udah lama banget belum balik lagi ke DSO, dan actually mungkin ada beberapa yang di sini baru pertama kali ketemu aku juga. Aku ingin mengkredit pembelajaran Dhammaku salah satunya itu ke Dhamma Sakaca Online, karena uh, salah satu
yang menjadi jalan aku bertemu Dharma itu adanya Dhamma Sakacca online ini. So, it is truly an honor for me to be here right now. Ini seperti kesempatan aku untuk give back begitu. Sharing kita pada malam hari ini berjudul What We Are. Kita itu apa sih sebenarnya gitu kan? Ini very simple, terdengar very simple. Tapi sebenarnya akar dari segala pergulatan dan penderitaan kita adalah karena kita tidak betul-betul memahami kita ini apa. Jadi karena kita kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian atau understanding, maka terjadilah suffering. Tapi dengan kita mengerti what we are and the world, dengan kita betul-betul memahami kita ini apa dan kehidupan ini apa, di situ ada potensi untuk kebahagiaan. Dan itulah tujuan ajaran Buddha. Nah, jadi kita balik dulu nih ke akarnya yang paling mendasar. Dhamma itu apa sih? Kita mulai dari the root aja. Apakah kita sudah mempunyai pemahaman yang benar tentang Dhamma itu sendiri? Well, Dhamma kalau huruf D besar, kita bisa translate as easily as ajaran Buddha gitu kan. Atau kebenaran, reality, the way things are. Tapi kalau kita tarik secara praktikal sebagai alat gitu ya, kan dikatakan Dhamma itu perahu untuk mencapai pembebasan terakhir gitu, pembebasan tertinggi. Sebagai alat, Dhamma itu sebenarnya adalah sebuah analisa terhadap sifat alamiah dari kehidupan itu sendiri. An analysis of sentient conditions. Nah, selain itu, Dhamma juga merupakan instrumen untuk, let's just say, okay, for the sake of understanding, it's an instrument of scientific inquiry. Scientific inquiry into the true nature of things. Mengapa tanda petik scientific inquiry? Di sini saya bukan mencoba untuk apa ya, seperti mereduksi status Sang Buddha seperti manusia biasa gitu. Ya memang Sang Buddha adalah manusia, tapi pencapaian beliau itu tidak biasa ya. Jadi, tapi for the sake of understanding dan dalam bahasa modern lah gitu ya. Kan memang seringkali Buddha Dhamma itu diasosiasikan dengan modern science, mirip sama modern science. Karena memang sifat inquiry-nya itu, sifat pencariannya itu mirip banget, sangat amat mirip dengan scientific methods. Nah, nanti we'll see why is that way gitu ya. Tapi esensinya adalah, Dhamma ini adalah sebuah sistem edukasi atau sistem pendidikan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya kan, frankly speaking itu. Kita semua hanya ingin bahagia kok. Semua makhluk, mau binatang, mau hantu, mau dewa, mau manusia, we all just want to be happy. Dan Dharma di sini hadir sebagai obat atau solusi atau jalan, peta, petunjuk to help us do that. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu kebahagiaan. Nah, so that's about the Dharma secara besar gitu ya. Oke nih, kalau kita udah punya parameter yang sama tentang Dhamma itu adalah obat penderitaan, jalan menuju kebahagiaan, let's move on. Selanjutnya, yang kita harus ingat adalah sebelum kita memulai diskusi apapun, kita harus ingat bahwa Dhamma itu bukanlah ajaran teoritis hanya untuk kepuasan intelek, an intellectual game, a philosophy. Kalau kita memperlakukan Dhamma hanya untuk teori-teori yang dipakai untuk debat, untuk merasa kita pintar, untuk merasa kita lebih beruntung dari yang lain, itu hanya akan memperpekat ego kita dan menjadikan kita sombong. But that's not why the Dharma was taught. Buddha mengajarkan Dhamma kepada Satta Dewa Manusanang kan, guru semua makhluk, dewa dan manusia. Uh,
karena Maha Karuna kan, karena the Buddha wanted to help us to suffer less. Buddha ingin membantu kita untuk sedikit eh, lebih tidak menderita dan lebih mampu untuk memunculkan kebahagiaan. Nah, jadi Dhamma itu bukanlah hanya pelajaran teoretis untuk memuaskan intelek, tapi tujuan Dhamma itu karena Maha Karuna itu loh, jauh lebih agung dan lebih mulia dari pemuasan intelektual. Tapi Dhamma itu dibabarkan agar kita mempunyai pemahaman yang benar tentang kehidupan, benar dalam arti akurat, sesuai dengan apa yang ada, align, harmonis, holistik, sehingga akibatnya apa? Muncullah kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itu tujuan Dhamma. Nah, ya udah nih, kalau kita udah bicara tentang Dhamma tuh gini gini gini. Sekarang kita mulai ke yang arah spesifik. Kita nggak usah jauh-jauh banget ya. Kita masuk aja ke Dhammacakkappavattana Sutta, which is the very first sutta yang Buddha babarkan setelah menjadi Buddha kan. Dan Dhammacakkappavattana Sutta ini mempunyai significance yang sangat tinggi gitu ya. Karena sebagai teaching yang pertama ini bukan semata-mata karena statusnya pertama ya, tapi ada alasan kenapa Sang Buddha mengajarkan ini yang pertama, karena ini yang paling mendasar dan paling menyeluruh. Sebelum kita memulai pemahaman kita tentang keseluruhan ajaran Buddha, maksudnya keseluruhan tuh yang detail-detail, kita harus punya kesetujuan dulu nih tentang apa yang dibabarkan di Dhammacakkappavattana Sutta. Cattari Arya Sacani. Apa aja sih yang disebut kebenaran para suciwan ini? Kita harus setuju dulu nih sebelum memulai perjalanan spiritual apapun deh, mau di label Dhamma, mau di label Buddhis, apapun gitu ya. Kita harus setuju dulu bahwa hidup itu banyak ketidakpuasan. Dukkha. Dukkha itu keadaan yang serba tidak pas. Kita setuju dulu kan ya. Nih, kita punya penyakit. Kedua, dukkha samudaya. Penyakit ini ada sebabnya. Ketiga, dukkha niroda. Sebab ini bisa dilenyapkan atau bisa dihindari. Kita tuh punya pilihan untuk tidak memunculkan penderitaan. Nah, ya kebenaran keempat adalah ini loh obatnya. Ini loh jalannya. Nah, next. Oke, ini skip dulu deh. Oh ya, by the way, teman-teman, slide-slide ini aku banyak recycle dari dulu aku dan teman-temanku di Born itu kita ada regular Dhamma sharing dan itu very deep. Jadi di slide-slide ini detailnya kayak banyak banget, tapi teman-teman nggak usah takut. Eh, takut dalam arti apa tuh kayak wah banyak banget gitu. Enggak ya, soalnya aku akan skip-skip lewat kata-kata yang lebih simple aja. Itu hanya kalau mau di screenshot silahkan atau for reading later on dan juga itu supaya membantu aku bicaranya itu terstruktur gitu. Jadi please don't be overwhelmed by the amount of text on my slides. So thank you. Nah, duka itu apa sih contohnya? Ya ini, the classic lah ya. Pasti teman-teman udah sering dengar. Apalagi yang lahir di keluarga Buddhis. Lahir, tua, sakit, mati, kesedihan, ratap tangis. Nah, coba ini. Siapa yang nggak bisa relate? Berkumpul dengan yang tidak disenangi. Terpisah dari yang disenangi. Tidak benar yang diinginkan. Hubungan karma kita tuh dengan para makhluk tuh kompleks. So kompleks. Sampai kadang kita aja bingung kan. Kenapa ya kita lahir seperti harus stuck berhubungan dengan beberapa orang ini eh, begitu lama. Dan sepertinya kita nggak bisa escape. Dan fakta bahwa kita aja tanda petik tidak bisa, tanda petik ya, tidak bisa memilih kita lahir di mana gitu. Itu kan mengikat, mengikat kita pada karmic bond tertentu. Dan itu hanyalah satu contoh. Begitu rumit ya relational issues manusia tuh. Ya inilah duka, inilah kehidupan. Memang ini adalah fakta. Semua manusia mengalami ini. Semua makhluk actually, bukan hanya manusia. Mau dari eh, ras apapun, gender apapun, lokasi manapun, ya kita semua mengalami ini. The common condition of humanity is dukkha. Ya, next. Ya, inilah jalannya kan, yaitu Arya Atanggika Magga.
pada akhirnya semua praktek spiritual mau disebut apapun adalah pengembangan sempurna dari 8 faktor ini. 8 faktor ini mengembang sempurna seperti bunga lotus di semua arah gitu. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang tidak selaras, nggak ada yang oh lebih tinggi di sini, lebih rendah di sini, lebih apa di mana-mana. Kan kita kan sering gitu, praktek kehidupan kita kan masih banyak nggak selaras. Misalnya gini, oh kita bisa aja sabar sama anak kita sendiri. Wah giliran sama strangers, jahatnya minta ampun. Begitu di jalan raya, langsung swearing-swearing. Itu tidak selaras. Kita masih diskriminatif, pilih-pilih. Itu belum align. Nah, tapi apa yang terjadi ketika semua faktor Atangika Maga ini mengembang sempurna, itu semua selaras. Nggak ada lagi kontradiksi-kontradiksi seperti itu. Nah, ini menjadi pengertian juga buat kita. Ini berhubungan juga dengan eh, judul kita What We Are ini. Sebenarnya judul ini itu mengarah ke anatta ya, not self. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Jadi misalnya kita ngelihat eh, siapa gitu yang kita kenal prakteknya nggak selaras. Kita itu jangan menggunakan dharma untuk spiritual blackmail. Itu istilah saya personally ya. Habis nggak tahu istilah official apa. Spiritual blackmail dalam definisiku tuh eh, gini, misalnya gini. Ah, kamu belajar dharma tapi sombong. Ah, kamu belajar dharma tapi kurang ajar sama keluarga sendiri. Belajar dharma tapi sama teman sendiri begini, sama teman sendiri baik, tapi sama keluarga begini begini begini. Wah, kita menggunakan pengetahuan dharma kita untuk attack spiritual practice orang lain. Itu tidak baik. Dan juga kalau kita melakukan itu, kita sesungguhnya nggak ngerti dharma. Kita harus paham semua orang itu di jenjangnya masing-masing dengan koneksi karma yang sangat kompleks. Kita nggak tahu ya, yang kita judge, kita menghakimi orang lain. Kok dia bisa baik sama temennya kalau sama orang tuanya sendiri susah? Kita nggak tahu di kehidupan lampau dia ada hubungan setraumatik apa sama yang sekarang jadi orang tuanya itu. Kita nggak bisa menghakimi semata-mata dia belajar dhamma tapi dia masih galak sama keluarganya sendiri. We don't know. Begitu banyaknya faktor yang mengaitkan satu sama lain sehingga sesuatu itu termanifestasi. Banyak faktor yang mengkondisikan fenomena itu untuk terjadi. Jadi kita nggak bisa menghakimi dan hanya melihat dari satu perspektif seperti itu. Jadi ini adalah satu pelajaran juga bagi kita dari insight uh, not self itu sendiri. Nanti kita akan gali lebih lanjut, tapi ini sebagai introduksi aja, supaya kita itu bisa menarik ancient wisdom down to street level. Bahwa Dharma itu bukan pelajaran tanda petik kuno yang udah nggak relevan. Oh, sangat relevan. It's timeless. Semua masih kita bisa lakukan sekarang, dan itu sangat jelas. So, kalau kita bisa mengerti realitas sebagaimana adanya, kita itu akan lebih mampu untuk bahagia. Itu ajaran Sang Buddha, sesungguhnya. Nah, ini akan interesting. Next. I'll give you a little surprise. Kebanyakan dari kita mungkin sering dengar, oh hidup tuh suffering, apa dan lain-lain. Seperti yang tadi saya sudah jabarkan gitu. Nah itu kan the conventional style lah, style konvensional berbagi dharma. Nah itu kan style konvensional dimulai dengan duka dan lain-lain. Seringkali kita sendiri itu terlalu terpaku pada penderitaan. Kita seringkali malah kalau kita lagi lengah gitu ya, kita bisa mempunyai pengertian salah tentang dharma. Oh, Buddha bilang hidup adalah duka. Jadi ngapain ya kita hidup? Terus kita malah jadi patah semangat. Kita malah jadi, iya ya ngapain kita eh, senang-senang. Setiap kita senang juga nggak permanen. Udahlah biasa-biasa aja. Terus kita malah mencoba untuk menjadi apatis. Itu aneh. Itu keanehan kita maksudnya. Karena kita emang belum cukup cerdas batinnya. Kadang-kadang kita juga belum cukup terampil untuk benar-benar mempraktikkan ajaran Buddha. Nah, sebenarnya saya sudah inspirasi oleh Profesor Robert Thurman. Beliau adalah seorang guru Tibetan Buddhist ya. Beliau tuh menulis buku judulnya Wisdom is Bliss. Original title-nya adalah Buddhas Have More Fun. Lalu aku pernah lihat interview beliau. Beliau bilang begini, Buddhas have more fun, not Buddhists. Ngerti kan? Ngerti kan? Karena Buddha itu
Buddha kan artinya seseorang, sebuah makhluk lah gitu, yang sudah mencapai full awakening, bangun melek sempurna. Buddha itu bukan Buddhis loh. Kita aja yang membahasakan guru kita ini sebagai, oh, eh, apa, seorang Buddha, lalu mengajarkan sesuatu yang sekarang di zaman modern kita katakan Buddhism gitu kan. Tapi untuk mempraktekkan Dhamma itu kita nggak perlu jadi Buddhis. Oh, Buddha sendiri juga bukan Buddhis kok, if you get what I mean. Nah, jadi Profesor Robert Thurman bilang begitu, Buddha have more fun. Bu- Seseorang yang telah melek melihat realita apa adanya akan lebih mampu to have more fun. Tapi kalau kita terpaku dengan label kebudisan kita akan have fun less. Nah, lalu beliau ngasih subtitle judul buku ini, Four Friendly Fun Facts That Can Change Your Life. Ini tuh Four Noble Truth. Tapi dari kata-kata beliau, Four Fun Facts. Kenapa fun? Profesor Robert Thurman bilang, of course it's fun. Karena the Buddha appeared in the world to deliver the good news. Buddha muncul ke dunia untuk membawa satu pesan bahagia bahwa hey, ada jalan menuju keluar dari penderitaan. Jadi ini adalah kabar bahagia. Jadi kalau kita terlalu terpaku sama penderitaan dan kita malah jadi putus asa dan lain-lain, itu bukan dharma. Malahan Buddha itu selalu menyemangati kita bahwa kebahagiaan itu selalu mungkin dimanapun dan kapanpun. In the present moment, here and now, always here and now, right? Jadi jangan discourage. Dharma itu selalu bisa dipraktekkan. Nah, selanjutnya. Nah, ini sedikit aja. Kita itu suffer kenapa sih? Kenapa kita menderita gitu ya? Kenapa bisa ada duka yang kita alami? Selanjutnya. Karena sesungguhnya, meskipun kita bilang kita mau bahagia, kita tuh melekat loh sama penderitaan. Kita selalu terus-menerus mencoba mengkokohkan egoisme kita, mengkokohkan keserakahan, kebencian, dan kesalahpengertian kita, loba dosa moha. Ketika kita tenang, kita mencari-cari cara untuk tidak tenang. Lagi tenang, wah bosen dikit, buka Instagram, cari-cari stimulasi. Padahal apa yang kita anggap nggak bosen itu sebenarnya hanyalah agitating stimulation. Agitation. Ngerti nggak? Kita itu selalu bergetar, 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 dan kita terus-menerus mencari getaran, getaran, getaran. Jadi ketika kita tenang, kita malah merasa aneh. Jadi ada istilahnya itu, ini aku taruh di tanda kutip ya. I don't feel alright when disaster is gone. Kita melekat pada drama, kita pengen ada drama. Mending ada drama deh daripada nggak ada apa-apa sama sekali gitu kan. Nah, satu hal tentang ego juga. Ego itu selalu mencoba memperkokoh eksistensi dirinya. Self with capital S. This is me. Inilah aku. Aku bukan kamu. Kita adalah makhluk yang berbeda. Kamu tidak mengerti aku. It's me versus the world. Itu. That is the attitude of ego. Kita semua mempunyai itu. Nah, itu tuh yang bikin kita menderita. Kita egois, narsis, self-centered, self-interested, nggak peduli sama yang lain. Itu akar penderitaan kita. Kenapa kita menderita? Karena kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Di mana sih kita mencari kebahagiaan? Next. Di semua seluk-beluk eksistensi yang bisa kita temukan. Kita mengkokohkan identitas kita dalam segala hal. Dari kemampuan intelektualisme kita, kecerdasan kita, keluarga kita. Oh, my family itu semuanya good looking. My family itu semuanya pintar. Aku datang dari genetik yang bagus. Aku, lihat nih, hari ini aku mirror selfie. I feel like I'm so good looking today. I feel so hot today. Terus kita mencari identitas di barang-barang yang kita mampu beli. Kita merasa tanpa barang-barang tersebut, seolah ada sesuatu yang dari jati diri kita itu hilang. Atau kita mencari identitas dari pertemanan kita. Lihat nih, aku temenan sama siapa. Dan kita langsung merasa, wah keren banget kalau kita hang out in a group sama mereka. Kita mencari identitas tuh benar-benar di mana-mana. Kita merasa sangat insecure, seperti tidak ada genggaman gitu kalau kita itu nggak mengidentifikasi diri kita sama apapun. Seringkali juga kita menjadikan orang lain untuk identifikasi ego kita sendiri.
Lihatlah, kita itu seringkali nggak genuine dalam hubungan kita. Kita hanya ingin berelasi dengan yang lain untuk mengokohkan identitas kita sendiri. Untuk kita percaya bahwa kita tuh ini, kita tuh itu. Dan semua yang kita pronounce. Next. Nah, tapi kenapa kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah? Maksudnya, apa yang membuat tempat-tempat itu tanda petik salah? Karena semua hal di alam semesta itu yang berkondisi kan selalu berubah. Apakah kita nggak faulty logic nih, kita mencari kebahagiaan yang kekal di hal-hal yang jelas-jelas tidak kekal? Itu udah faulty logic sekali. Kita mencari kekekalan di dalam ketidakkekalan. Tapi itulah awija kita, itulah moha kita, itulah kebodohan batin kita. Dan kita harus sadari, kalau kita belum mampu melampaui itu, paling nggak kita sadarin dulu bahwa ini penyakit kita. Kita punya persepsi yang terdistorsi. Dan pada akhirnya kita more. Aku akan bahagia kalau aku makan lebih enak. Aku akan bahagia kalau aku punya income lebih banyak. Aku akan bahagia kalau aku lebih good looking. Aku akan lebih bahagia kalau rumah aku lebih besar. Aku akan bahagia nanti kalau aku menikah. Aku akan bahagia kalau aku punya anak banyak. Aku akan bahagia kalau aku bisa have more than one partner. And all the other things. Aku akan bahagia kalau aku udah punya baju yang warnanya ini. Dan semua syarat kebahagiaan kita. And look where we are now. Are we happy yet? Bukankah kita sudah melakukan itu sepanjang kehidupan kita dan juga sepanjang eksistensi kita di samsara? The fact that kita masih di sini sekarang clearly shows that kita selalu mencari tapi kita belum sampai-sampai. Ya kan? Nah, kita harus hadapin dulu bahwa ini realita kehidupan kita. Nasib yang kita ciptakan sendiri gitu. Next. Nah, tapi thankfully kita punya karma untuk ketemu Dhamma sebagai peta, sebagai kompas, dan sebagai pembimbing kita. Sekarang tinggal pilihannya di tangan kita. Kita mau nggak menggunakan warisan yang begitu luhur ini untuk actually mencapai kebahagiaan supaya kita bisa bermanfaat untuk banyak makhluk. Seperti apa yang Sang Buddha lakukan sebagai role model kita. Ini sedikit dari Tripitaka gitu ya tentang yang disebut wipalasa atau distorsi pikiran. Kita itu sering melihat apa yang anicca sebagai nicca, apa yang impermanent kita lihat sebagai permanent, apa yang tidak memuaskan sebagai kebahagiaan, apa yang bukan diri kita anggap diri, apa yang ugly jelek gitu ya, tidak indah sebagai sesuatu yang indah. Nah, karena kita salah lihat nih, makanya kita menderita. Kita nggak betul-betul understand reality. Makanya kita belum menyentuh potensi kebahagiaan kita. Next. Nah, thankfully, kita harus bersyukur nih. Sang Buddha membawakan kabar bahagianya kan, bahwa distorsi-distorsi pikiran tuh tidak permanen. Jadi distorsi-distorsi pikiran itu bisa dibenerin loh. Tuh, seperti air yang bergerumul kayak gitu, kita bisa jadikan tenang. Seperti lensa kamera yang terdistorsi. Bisa kita benerkan distorsinya dan menjadi lurus. Ya kan? Selanjutnya, udah tuh itu the good news. Ada obat, Sang Buddha itu kan sering dikatakan seperti seorang dokter yang ulung. Ada penyakit, ada obat, Sang Buddha dokter gitu kan. Sekarang kita akan langsung masuk ke uh, what we are ini. Sedikit aja. Tonight I will not go too deep because kalau deep aku percaya udah banyak Pak Bajita yang ngajarin juga di YouTube dan lain-lain, Abhidhamma dan lain-lain. So, hari ini aku hanya akan menyampaikan role aku sebagai sesama umat. Aku adalah teman kalian. Apa aku merasa aku udah cukup praktekkan gitu ya. Street level tentang apa yang dimaksud dengan anicca, dukkha, dan anatta gitu. eh jadi, cara simpel aja ya, di dunia ini dua jenis kebenaran gitu. Ini ajaran Buddha kan. Yang pertama adalah samuti saca atau kebenaran konvensional. Yang kedua adalah kebenaran hakiki atau paramata saca. Secara simpel, tanpa harus terlalu teoritis deh ya. Kebenaran konvensional itu apa sih? Ya kebenaran yang ada konvensi. Konvensi itu artinya apa? Persetujuan. Apa sih yang disetujuin? Konsep benda dan konsep nama. Jadi, semua hal yang terdiri dari perpaduan unsur, misalnya gini, ini buku.
Terdiri dari apa sih? Kertas, ada binding, ada fabric. Oke, kita setuju ya. Kita sebut yang komposisinya ini, kita sebut buku. Nah, itulah terjadinya bahasa kan. Makanya kita membutuhkan bahasa. Karena kalau nggak ya kita nggak bisa berkomunikasi, mengungkapkan konsep-konsep seperti itu gitu. Nah, kalau yang disebut kebenaran hakiki, itu sudah melampaui kedua konsep tadi, konsep benda dan konsep nama itu. Karena apa? Karena apapun yang kita bisa sebut pasti bukan itu. Misalnya gini, misalnya Ci Juliana. Ci Juliana itu apa sih? Misalnya secara konvensional, ya Ci Juliana adalah sebuah nama yang diberikan kepada satu manusia yang bentuknya begini-begini, warnanya begini-begini. Cici tinggal di kota ini, lalu begini terus aja berlanjut. Deskripsinya mau sampai kapan? Dan kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran Ci Juliana itu apa. Nah, tapi bukan berarti kebenaran konvensional itu tidak penting. Itu penting secara street level, secara kehidupan apa tuh duniawi. Kita membutuhkan itu untuk saling mengerti dan untuk berkomunitas. Tapi yang jadi celaka adalah kalau konsep-konsep tersebut kita genggam, ya. Nah, coba kita lanjutin dulu. Next. Nah, kita eh, bisa menggunakan kebenaran konvensional ini untuk mencapai kebenaran hakiki. Contohnya apa? Contohnya adalah Dharma itu sendiri. Dharma ini, kan Sang Buddha bilang apa? Dharma itu adalah kendaraan untuk mencapai pantai seberang. Tapi begitu kita mencapai pantai seberang, perahu ini pun harus dilepas. Kenapa? Karena Dharma itu juga konsep. Dhamma adalah konsep yang digunakan untuk melampaui konsep itu sendiri. Jadi it is philosophy to undo philosophy. Nah, jadi kalau kita bilang, oh tidak ada aku, kebenaran konvensional nggak penting. Salah, itu tidak benar. Itu semua punya perannya masing-masing. Tapi seringkali kita tidak terampil dalam menggunakannya. Ya termasuk misalkan ya statusku Buddhis, aku nggak mau punya pasangan yang bukan Buddhis. Ya, padahal statusnya sama-sama Buddhis, secara konsep sama-sama Buddhis, belum tentu sama sada. Seringkali kita itu terlalu terpaku pada kulit, tidak pernah melihat daging. Nah, ini contoh nyata tentang penggenggaman kita terhadap kebenaran konvensional. Kita harus berusaha untuk melampauinya dengan kapasitas kita masing-masing. Overview aja. Kalau di Abhidhamma yang disebut kebenaran hakiki itu empat ini gitu. Realisasi keempat ini adalah realitas puncak. Dan ini di luar ruang dan waktu, di luar bahasa, di luar deskripsi, di luar kebenaran konvensional gitu. Jadi ini adalah kebenaran yang tidak berkondisi. Berarti semua usaha kita untuk mengungkapkan apa yang tidak berkondisi ini tentu saja tidak akan berhasil. Makanya Sang Buddha kan ketika ditanya Nibbana itu seperti apa, aku lupa aku baca ini di mana ya. Kalau ada yang tahu boleh please let me know. If I'm not mistaken, the Buddha said something like, tidak dapat diungkapkan, hanya bisa diungkapkan dengan kata lega. Karena gimana Sang Buddha bisa mengungkapkan apa rasa nibbana kepada kita yang belum pernah merasakan nibbana gitu. Kita hanya bisa menduga-duga, membayangkan sesuai database konsep-konsep kita. Sementara nibbana itu adalah pengalaman di luar konsep kan. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu. Bayangkan ya kalau kita bisa mempunyai kualitas kehadiran seperti itu. What a bliss. What a bliss. Right? Nah, karena dasar tujuan akhir ini, sebenarnya Nibbana itu simple sih. Nibbana itu kan aloba, adosa, amoha. Pembebasan dari keserakahan, kebencian, dan kesalahpengertian itu adalah Nibbana. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita sedang sangat amat hadir dan tidak muncul konsep-konsep yang menghakimi, sebenarnya kita sedang Nibbana. Tapi ada tapinya. Tapi Nibbana kita tidak berketerusan. Kalau udah jadi arahat tuh terus a continuous state of mind. Nah, makanya misalnya gini, kita retreat meditasi. Terus kita sudah mencicipi apa rasa kehadiran yang dengan kualitas lebih tinggi. Kita tuh bisa menjadi lebih semangat. Oh, nibbana yang dikatakan Sang Buddha itu memang betul bisa. Nah, makanya kita harus terus semangat untuk merealisasi dhamma yang luhur ini gitu. Meskipun
perjalanan spiritual kita diawali oleh keyakinan, belum bisa kita buktikan sendiri. Tapi kalau kita terus-menerus berpraktek dan berlatih, nantinya kita akan mampu untuk membuktikan itu sendiri. Dan itulah pada akhirnya menjadi keyakinan yang berdasar. Nah, sekarang masuk ke suta yang kedua Sang Buddha babarkan. Tadi kan Dhammacakkappavattana Sutta yang pertama. Setelah eh, para murid Buddha ini di beliau merasa sudah cukup siap gitu ya menerima yang lebih detail gitu, kebenaran lebih detail untuk membebaskan mereka jadi arahat gitu, terbebas sepenuhnya. Beliau membabarkan Anatta Lakkhana Sutta. Lakkhana itu kan nanti ciri kan, ciri ketiadaan inti diri. Nah, summary-nya adalah pancakanda atau 5 agregat. Ya, 5 agregat itu apa saja sih? Nanti kita lihat ya. Tapi 5 agregat yang membuat makhluk hidup ini adalah tidak kekal, tidak memuaskan, dan oleh sebab itu bukanlah inti diri. Dan apa yang anicca, dukkha, dan anatta itu not mine, not me, not myself. It's just a little reminder. Sebenarnya teman-teman pasti sering dengar deh. Banyak orang suka bilang gini, ya ajaran Buddha itu yang paling susah itu anatta. Oh, wah itu udah paling kelas tinggi lah apa segala macam. Sebenarnya kita harus hati-hati loh kalau kita berpikir kayak gitu. Karena kalau kita berpikir seperti itu kita berpotensi untuk memunculkan kesombongan. Seolah kalau kita mengerti apa itu anatta secara intelektual, seolah kita itu so privileged, so higher than others. Sehingga kita malah menjadikan dhamma itu sebagai filosofi. Padahal guru agung kita tidak pernah membabarkan dhamma ini dengan tujuan berfilosofi. Sang Buddha itu tidak pernah mengajarkan dhamma untuk mengestablish sekte atau membuat filosofi yang baru. Tapi balik lagi, hanya karena tujuan maha karuna, which is greater than everything else. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kalau menurut aku ya, kita nggak perlu sih melabel anatta tuh paling susah, abhidhamma paling susah. Ya belajar mah belajar aja. Apa yang kita bisa pahami sekarang, kita bisa serap sekarang, ya kita bersyukur gitu kan. And pahamilah bahwa semua orang memang ada di jenjangnya masing-masing. Kita juga nggak perlu menghakimi diri kita sendiri. Ya, tapi kita terus aja maju. Karena kan anapubi kata kan. Tiap murid itu punya cara pembelajarannya masing-masing gitu. Selanjutnya, nah, sebenarnya tujuan Anatta Lakkhana Sutta yang dibabarkan tuh apa sih? It's to divide, dissect, disintegrate, and dissolve. Apanya yang di-divide, dissect, disintegrate, dissolve? Yang disebut makhluk. Karena yang disebut makhluk ini kan pengalaman hidup kita ya, kendaraan kita. Kita menyadari bahwa, oh, aku kok separate being ya, aku tuh hidup, aku mengalami hal-hal melalui pintu indera. Nah, jadi yang disebut makhluk tuh apa sih? Kan. Next. Nah, ini I have made a very short summary sebenarnya dari Pancakanda itu apa. Because ya seperti yang tadi aku bilang, aku sebenarnya nggak support sih kalau orang-orang kayak malah jadi merasa ini tuh kayak susah apa dan lain-lain. Enggak kok, kalau kita praktekin tuh bisa gitu. Maksudnya Sang Buddha nggak mungkin lah mengajarkan sesuatu yang nggak bisa dipraktekkan gitu. Jadi, eh di sini aku ingin sharing sedikit ya. To be honest, di dalam kehidupan ini, aku bertemu Dharma itu, aku kreditkan ke satu pengalaman, yaitu pengalaman retret meditasi pertamaku. Retret meditasi pertamaku itu Desember 2019, itu bersama Pak Marta Ada di Bali Usada di Bali. By the way, notabene aku tidak lahir di keluarga Buddhis, dan sebenarnya ada banyak hal yang sangat baru untuk aku. Tapi aku kok selalu merasa sangat tergetar. Setiap kali Pak Marta said, all conditioned things in the universe are impermanent. They are in process constantly. Itu memori suaranya itu tuh lekat banget ya di memori hati aku. Pada saat itu aku sebenarnya agak gak ngerti apa yang Pak Mata maksud dengan condition things. Tapi setiap kali beliau mengatakan itu aku ingin menangis. Dan eh, singkat cerita, rentetan kejadiannya adalah gak lama setelah retret itu
tiba-tiba ada masa kaca dan lain-lain, lalu aku masuk gitu, aku juga nggak tahu gimana, seperti ya terdorong karma kali ya. Nah, which aku sangat bersyukur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya akar dari segala penderitaan kita itu adalah karena kita tidak menyadari bahwa all condition things are impermanent. Yang dimaksud condition things itu adalah apa sih? Yang tadi di awal kita sudah sebut, bahwa semua fenomena yang terdiri dari perpaduan unsur suatu hari akan luruh, terdisintegrasi ke unsurnya yang terkecil, kembali ke awalnya masing-masing. From dust we come, to dust we shall return. Semua gelombang pada akhirnya akan kembali ke samudra kan. Seolah setiap gelombang itu banyak gitu, banyak jenis dan tidak pernah sama. Tapi pada akhirnya dia akan kembali ke esensinya, yaitu samudra. Karena semua gelombang itu tercipta karena samudra. Nah, ini contoh klasik lah ya, misalkan mobil. Apa sih yang membuat mobil komponen-komponennya? Oh, ini spare part ini, the seat, the roda, the besi, the everything, the oil, the oli, etc. Nah, kita tarik ke human, misalnya human body. Oke, ada otak, ada jantung, paru-paru, kidney, dan lain-lain. Nah, ini kita ngomong realita materi. Selanjutnya, kalau kita mendisintegrasi batin nih seperti apa? Nah, udah nih, simple aja ya. Ini summary dari Anata Lakana Sutta. Kan sutanya panjang. Nah, tapi di dalam tabel ini sebenarnya udah semua freedom from loba dosa moha adalah realisasi pancakanda ini kan. Sebenarnya yang disebut makhluk tuh apa? Yang disebut makhluk adalah batin jasmani, mind and matter. Mind and matter. Kalau dipecah jadi apa? 5 agregat. 5 agregat dipecah lagi. Apa? 28 rupa dengan 4 elemen primer. Nah, ini secara singkat aja ya. Rupa, kan? Bentuk atau materi gitu ya. Kedua, persepsi, sanya. Persepsi ini bisa juga ditranslate sebagai memori, ingatan gitu kan. Terus yang ketiga, wedana, perasaan, feelings. Keempat, formasi-formasi mental atau cetasika. Eh, formasi-formasi mental ini kalau di Bali Usada eh, di translate itu aku suka ya. Itu otot-otot mental. Jadi seperti otot-otot tubuh kita ada bicep, tricep, quadricep, deltoid, obliques dan lain-lain. Nah, ini otot-otot pikiran kita bisa dinamakan juga. Nah, konsep. Kita perlu konsep. Kalau nggak gimana kita berlatih? Diperlukan, bukan nggak penting, tapi jangan dilekati. Itu aja. Nah, jadi ada 52 otot mental, terus yang terakhir adalah kesadaran, yaitu winyana. Nah, karena kita banyak delusi, nah, delusi ini memproklamasi karakter-karakter ini sebagai diri. Ada kan quote-quote yang actually aku bisa ngomong gini, ini satu quote ini ya, karena dulu aku pun mengidentifikasi diriku sebagai itu. eh aku kurang ingat full quote-nya, tapi this quote is by E. E. Cummings. He's a very famous poet yang aku sangat admire sampai sekarang juga. Tapi sekarang aku mengerti bahwa quote ini udah bukan lagi sesuatu yang aku pegang gitu. Tapi dulu aku pegang. Dulu quote-nya gini. Yang aku ingat itu something like, uh, if you think you are like a lot of other people. But if you feel, you are nobody but yourself. Nah, jadi aku begitu melekati perasaanku sendiri. Nah, sekarang aku ngerti, oh dulu aku sangat melekat sama Wedana. Aku merasa setiap kali aku merasa begini, hatiku merasa begini, itu adalah aku. Aku tidak menyadari dulu bahwa setiap kali aku melakukan itu, aku mengenggam perasaanku, itu membuat aku apa? Susah move on, ya kan? Sedih berkelanjutan, nggak bisa hidup di masa kini, menyesali masa lampau. Aku betul-betul merasa bahwa perasaanku ini yang membuat diriku adalah aku. Ngerti nggak ya? Seperti ada satu solid entity self with capital S gitu. Nah, itulah contoh pelekatan gitu. Nah, jadi ketika kita menggenggam pancakanda ini loh yang menjadi penderitaan. Misalkan kita menggenggam rupa, tubuh jasmani katakanlah as simple as that, tubuh jasmani. Kita kan makin lama makin tua, metabolismenya makin menurun. Terus kayak aduh dulu aku kurus banget, kok sekarang lebih cepat gemuk. Itu sih suffering of change. Kita menderita karena unsur-unsur rupa kita berubah. Kita menderita mungkin sanya kita melemah semakin tua.
makin susah ingat, ya kan? Nah, itu suffering of change lagi. Perasaan kita eh, berubah. Hari ini kita sangat berbunga-bunga sama pasangan kita. Besok kita merasa kecewa sama perilaku beliau. Kita melekat pada wedana. Kita tidak bisa menerima bahwa perasaan kita berubah dari berbunga-bunga menjadi kecewa. Dan lain-lain-lain-lainnya. Begitu banyaknya hal yang kita lekati. Nah, selanjutnya. Ini secara singkat aja. Jadi kan kalau di teks itu ada banyak lah ya pandangan salah. Nah, tapi aku mau specifically mention tentang Casper aja deh. Karena ini kayak imajinasi semua umat sepertinya. Termasuk aku juga sendiri. Aku pun masih sering merasa begitu. Meskipun logikanya kayak enggak gitu. Aku tahu enggak. Tapi kan hati kita beda ya. Karena apa yang kita pelajari dalam Dharma itu belum cukup mengendap untuk bisa betul-betul kita selaraskan gitu. Most of the time. Seringkali kita berimajinasi ada satu sosok yang ada di dalam tubuh kita, yaitu sosok Casper yang outline-nya tubuh kita gitu kan keluar astral experience. Apa ini efek film atau apa aku juga nggak ngerti ya, tapi imajinasi ini kok pekat banget di kita. Dan itu actually ada di dalam salah satu pandangan salah, roh ada di dalam tubuh jasmani. Nah, anyway, ini loh yang bikin masalah. Kita merasa ada satu sosok yang perlu dipuaskan, yang itu disebut diri, dan itu tidak dapat dipecah lagi, bahwa itu adalah esensi keakuan kita. Aku tuh ini, gitu. Nah, selanjutnya, ini masih singkat aja untuk apa opening our perspective. Nah, jadi kalau misalnya kita sering dengar sunyata, kekosongan, emptiness, anatta, empty of self. Kalau anatta itu anata, a kan negation, ata kan diri. Jadi tidak ada esensi diri gitu. Kalau sunyata itu empty of essence. Tidak ada inti yang kekal di dalam inti yang sekecil apapun. Misalnya gini, katakan bola mata. Bola mata terbuat dari apa? Daging, darah, otot, lemak. Pecah lagi, oke. Sel membran, pecah lagi, oke. Sel nukleus, pecah, pecah, pecah lagi, oke. Atom, elektron, proton, neutron, oke. Atom nukleus, apa pecah-pecah, akhirnya quark, pecah-pecah lagi. Pada akhirnya kita akan menemukan apa? Semua hanyalah lautan energi yang tanpa batas. That is sunyata. Jadi anatta itu adalah sunyata, tapi di dalam konteks makhluk, ngerti ya? Makanya ada kata diri. Tapi sebenarnya sunyata itu satu ekspresi yang mencakupi semuanya, baik animate or inanimate, makhluk hidup maupun benda mati ya. Nah, jadi when we say sunyata, when we say empty, when we say emptiness, pertanyaan yang tepat untuk ditanya adalah empty of what? Kosong dari apa? Kita jangan sembarangan lalai, lazy to reflect. Kita seringkali itu emotionally lazy, intellectually lazy, spiritually lazy. Terlalu cepat mengambil konklusi. As if yang kita percayai, yang kita genggam itu benar gitu. Benar dalam arti udah kita buktikan sendiri. Jadi kalau kita bilang emptiness gitu, misalnya kita dengan lalai bilang, aku ini nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada. Ya gimana? Dari cara kita mengalami hidup aja udah jelas-jelas ada kok orang kita bisa merasakan solidity di dalam bolpen ini. Kita bisa merasakan solidity kulit ini. Ada benturan udara ke kulit kita. Bagaimana kita bisa bilang itu tidak ada? Ada. Secara konstruksi, secara penyatuan unsur, secara perpaduan banyak faktor. Nah, jadi if we say emptiness, kita tanya empty of what? Selanjutnya, sesungguhnya yang disebut sunyata, kita harus ingat ini betul-betul supaya kita pemahamannya tidak salah. Karena kalau kita salah mengartikan emptiness, kita bisa masuk ke pandangan nihilism. Oh, semua itu nothingness. Nanti bisa juga menuju ke materialis gitu. Jadi kalau misalkan nggak bisa dibuktikan secara materi, oh itu nothing. Seolah semua tindakan kita itu tidak ada konsekuensi. Karena semua kan nothing. Nanti kalau kita meninggal ya kayak komputer aja shutdown. Terus kita seperti di anesthesia for eternity. Dan kita tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi. Nah, hati-hati. When we say emptiness, we should be very teliti. Empty of what? Ini yang Buddha ajarkan. Sunyata adalah kekosongan dari independent, separate existence.
Ingat ya, yang tadi itu, tidak ada inti yang kekal di dalam inti sekecil apapun. Inti yang sekecil apapun itu tidak independen dan tidak pernah terpisah dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi misalkan kita bilang, gelas ini kosong, gelas ini kosong. Kosong dari apa? Katakanlah kosong dari air. But it's full of air. Kosong dari air, tapi dia full of everything else. Apapun dengan bahasa itu relatif. Ada ini, ada itu. Jadi kita harus ingat, kalau kita menyebut sunyata emptiness, itu adalah empty of a separate independent self. Jadi kalau kita tahu semua selalu berubah, termasuk pancakanda kita, ya kan, memori kita, perasaan kita, otot mental, kesadaran, our state of mind, our body, kita selalu berubah. We are ever shifting. Jadi kita sebenarnya nggak perlu loh melekati apa yang kita anggap diri kita sekarang ini. Misalnya gini, kita sekarang kan era sosial media. Kita tuh seperti dipaksa, tanda petik dipaksa, untuk selalu mendeskripsikan image diri kita. Aku adalah orang yang begini, begini, begini. Aku pengen dilihat sebagai orang yang begini, begini, begini. Makanya aku akan terus-menerus ngepost yang begini. Aku pengen dilihat sebagai orang yang selalu bahagia. Jadi aku akan selalu ngepost smiling pictures. Aku ingin terlihat cerdas, jadi aku post aja tiap hari buku-buku-buku gitu. Padahal ya belum tentu kita embody apa yang kita post gitu kan. Nah, jadi kita tuh jangan melekat sama satu persona. Kita akan sangat menderita kalau kita melekat sama satu persona kita. Karena persona kita tuh ada banyak. Kita memakai banyak kostum on this stage of life. Dalam pertunjukan kehidupan ini, kita itu menggunakan banyak kostum dan memainkan banyak peran. Terkadang kita menjadi anak, terkadang kita menjadi orang tua, terkadang kita menjadi sahabat, terkadang kita menjadi business partner, terkadang kita menjadi stranger. It's unlimited. The roles we play is unlimited. Kalau role yang kita mainkan aja unlimited, kenapa kita harus melekat sama satu persona? We can be everything. Kita bisa kok menjadi guru spiritual dan tetap menjadi orang yang suka bercanda. Itu nggak kontradiksi. Kita bisa kok menjadi top-notch scientist dan tetap menjadi orang yang merangkul kekanak-kanakan kita. Kita bisa kok menjadi laki-laki yang sangat maskulin secara natural gitu ya. Tapi bisa juga punya sifat yang lembut. Nggak apa-apa. Kita semua terdiri dari banyak kontradiksi dan semua itu penuh dan komplit sebagaimana adanya. Jadi terimalah bahkan perubahan diri kita sendiri. Sekarang kita mungkin sangat suka musik rock. Nanti terus kita udah pronouncing gila, aku die hard gitu kan. Sekarang kan kalau media social media culture gitu kan, we are fashion diehards. We are a sucker for online shopping. We are proud ABC graduate gitu misalnya. Ya sekarang kita merasa begitu nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Tapi yang jadi masalah kalau kita genggam, misalnya nih, besok kita udah nggak suka lagi musik rock, kita tuh tergoncang. Wah, kok aku udah nggak suka lagi ya? Apakah aku harus terus-menerus terlihat seperti orang yang suka musik rock dengan style fashion aku yang teridentifikasi dengan musik rock? Atau aku berubah, tapi nanti orang lain lihat aku gimana ya, aku berubah. Nanti followersku berkurang karena aku sudah bukan orang yang lama lagi, dan lain-lain. Setiap kali sesuatu berubah, efeknya kan banyak kan. Nah, tapi yang jadi masalah tuh kalau kita genggam, kita menggenggam persona. Nah, itu kita harus hati-hati. Karena kalau kita menggenggam persona, itu kita menjadi sulit untuk menyayangi diri kita sendiri. Misalnya gini, sekarang kata-kata yang trending adalah personal branding. You know what? Actually, aku personal percaya yang namanya personal branding. Kalau secara kita ngomong nih, konvensional bahasa, oke. Tapi dengan pengertian harus benar. Kalau menurut aku personally ya, yang disebut personal brand, kalau secara baik, itu tuh personality. Bukan berarti kita punya image yang konsisten terus-menerus begitu dan menolak perubahan diri kita. Tapi justru personality itu akan berevolusi sebagai organiknya manusia gitu ya. Dan itu selalu menjadi personality yang relevan di sini dan sekarang. Itu yang disebut tanda petik personal branding yang genuine. Kalau kita masuk ke ranah practical business gitu ya, maksudnya nggak usah lah menggenggam-genggam kayak gitu, malah bikin pusing loh. Kita kayak terus-menerus menggenggam image tertentu gitu loh, kayak santai aja. Nah, nanti kita akan lihat ya, semakin kita tuh bisa mengerti
bahwa semua itu anicca, dukkha, dan anatta dengan kadar kita masing-masing, kita tuh akan lebih mampu untuk relax sebenarnya. Bukannya tambah tegang, oh life is suffering, kita nggak perlu ngapa-ngapain, semua juga akhirnya nothingness. Kita nggak jadi gitu loh, kita tuh malah jadi lebih semangat hidup karena kebahagiaan tuh selalu mungkin, dan kita tuh lebih luas, kita lebih santai menghadapi perubahan dan menghadapi perbedaan makhluk lain tentunya, lebih toleransi, berhati besar. So, next, so accept our dual nature. Dan juga dengan kita bisa begitu, kita lebih bisa bermasyarakat dengan harmonis. Nah, ini to end our session, aku ingin meng-summarize dengan sesuatu yang sangat amat mudah untuk dipahami. Kalau tadi kan, tapi kita memang perlu mengerti detail-detailnya supaya kita tuh punya peta besar dengan laci-laci yang baik gitu ya. Jadi setiap kali kita ada informasi baru, kita tahu cara untuk memasukkan itu ke laci yang mana. Jadi peta kita tuh jelas gitu, nggak berantakan, nggak scattered gitu. Nah, tadi that's about ranah yang lebih spiritual, filosofis gitu ya. Nah, of course ini juga tetap spiritual, tapi ini lebih mudah untuk dipahami dalam kehidupan sehari-hari menurut aku ya. Bante Thich Nhat Hanh coined a term called interbeing, yang beliau maksud dengan interbeing itu adalah a mindset of non-discrimination. Satu pola pikir yang tidak terkurung, tersekat-sekat oleh kategori-kategori dan label. Ini adalah satu quote dari Bante Thich Nhat Hanh, bahwa kalau kita memahami apa yang dimaksud dengan interbeing, kita itu akan berhenti mendiskriminasi. Dan kita akan berhenti melekat pada satu identitas, baik itu geographical atau cultural ya, di sini beliau berkata begitu. Karena kenapa kita tidak melekat lagi? Karena kita mampu untuk melihat kehadiran seluruh semesta di dalam apa yang kita sebut kita ini. Everything is everything else. Sejak kita lahir, sejak kita terkonsepsi bahkan belum lahir, kita itu sudah langsung menjadi bagian dari komunitas. Ini adalah bukti nyata akan kesaling terhubungan dan kesaling terkaitan kita. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri juga dan ke yang lain tentang ini, kalau kita nggak percaya, kita lihat ke bawah, kita lihat ada udel. Kita punya udel kan? Udel kita datang dari mana? Dari udel to the beginning of time. It shows our human family tree. Dan itu baru human family tree loh. Belum makhluk-makhluk lain yang juga ada di family tree kita. Ingat, jangan terbatas pada dunia materi. Jangan terbatas hanya dari fenomena, apa ini namanya, badania. Alam semesta itu luas banget. Jauh lebih luas dari pandangan kita yang terbatas ini. Kita itu terhubung dengan semua makhluk yang ada di roda samsara. The tree of life is larger than our views of it. Nah, sebenarnya di slide ini sih yang ingin aku sampaikan adalah kita harus ingat bahwa keberadaan kita itu tidak pernah single, independent, and separate from everything else. Kita tidak pernah terpisah dari daya-daya lainnya. Misalnya gini, yang tadi kan baru aja soal kelahiran. Kita adalah orang tua kita. Obviously, karena kita membawa mereka di dalam kekitaan kita. Kita adalah keluarga kita, environment kita, pendidikan kita adalah kepercayaan kita, perasaan, ideologi kita, warisan sejarah kita, masa lalu kita, pemikiran, dan lain-lain lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan selalu berdampak pada yang lain. Yang lain tuh animate maupun inanimate. Karena setiap ada a single drop of water, selalu ada getaran, ada ripple effect di dalam danau tersebut kan. Nah, begitu juga lah setiap tindakan pikiran, ucapan, dan tubuh kita. Kita tidak akan pernah terpisah dari yang namanya komunitas. Kita selalu menjadi bagian dari kolektif. Pemahaman seperti ini membantu membebaskan kita dari pandangan atta. Pandangan aku tuh begini, aku tuh begitu, aku tuh sendiri. No, we are never alone. Kita selalu menjadi bagian samudra eksistensi. In my own word, aku sering bilang ke diriku sendiri, kebenaran adalah samudra. The truth is an ocean. Seringkali hal-hal yang puitis itu susah ya kalau dijabarkan secara literal. Tapi kira-kira begini, kita tuh harus belajar bahasa rasa ya. Karena kalau kita belajar hanya dari logika, seringkali itu terbatas gitu rasanya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan the truth is an ocean?
dengan segala keterbatasanku gitu untuk mengungkapkan apa yang jauh lebih luas dari itu. Kebenaran itu selalu sifatnya luas dan mencakup semua. Tidak ada diskriminasi dalam kebenaran. Misalkan gini, katakanlah nafas gitu ya. Meditasi deh, memperhatikan nafas. Terus kita bilang, meditasi itu kan ilmunya Buddhis gitu. Apa betul? Apakah kita perlu menjadi berstatus Buddhis untuk merasakan nafas? Nafas itu punya semua makhluk ya. Semua yang makhluk yang hidup itu bernafas. Jadi memang betul Buddha mengajarkan ajaran yang sangat amat baik untuk ditransmisi tentang pernafasan dan meditasi. Tapi kita nggak bisa bilang kebenaran itu milik kita. Kebenaran itu milik semua, mencakup semua, inklusif, kolektif. Dan kebenaran itu sifatnya, ingat, keywordnya adalah luas. Jadi, semakin kita merealisasi Dhamma, hati kita itu semakin luas. Jadi, kita bisa ngecek diri kita sendiri. Misalnya tiap tahun nih kita cek New Year Resolution. Apakah kita menjadi orang yang lebih baik? Sebenarnya kita tinggal cek aja. Apakah rasa dari kehadiran kita itu menjadi semakin sempit dan sesak atau semakin luas? Kalau kita semakin mendekat pada kebenaran, itu rasanya luas. Rasanya, ah, seperti ekspresi Nibbana itu. Selain itu, yang disebut ocean di sini juga mengarah pada, nah ini keywordnya, interconnection and interdependency. Sifat dari air itu dia menyentuh semua kan, karena kita itu selalu saling terhubung dan saling terkait dengan segalanya. Everything is everything else. Nah, here's something funny. Ada hal yang cukup lucu tentang statement ini. Aku menemukan kata-kata ini karena waktu itu aku sedang selesai dari kelas. Waktu itu sekitar tahun 2014 lah. Aku pulang dari gym, lalu aku orang gratis. Aku ambil. Terus aku lihat di rumah, kok kayaknya menarik ya kalau aku membuat suatu karya dengan coret-coret. Lalu aku coret-coret, terus aku lihat, ini di artikel ini kayaknya politik atau apalah. Terus, this is the ocean gitu. Terus ya udah aku cepet-cepet collage aja tempel-tempel lalu jadi deh statement ini gitu kan. Nah sekarang aku tanya, apakah kata-kata ini punyaku? Bukan ya. In fact, eh, mungkin kalau teman-teman di sini ada beberapa yang tahu, aku punya background otodidak di dunia seni gitu ya. Ya itu memang bahasa hati aku lah. I really love art and literature. Aku selama dari kecil gitu ya, setiap kali aku berkarya dalam hal-hal seni itu, aku tidak pernah merasa itu punyaku gitu. Karena karena ketika aku mengalaminya, aku nggak merasa itu punyaku. Apa yang ada aja aku happen to be there dan aku sadari. Tapi kebenaran itu selalu ada apa adanya. Nah, tapi tentu saja aku pun, ini sedikit cerita personal yang mungkin bisa dipelajari juga tentang anatta gitu ya. Tapi tentu saja aku pernah melalui tahap-tahap dalam hidupku di mana aku eh, menderita karena aku menggenggam. Misalnya gini, kenapa ya aku nggak secara kreatif dulu? Dulu kayaknya ideku banyak banget kok, sekarang udah enggak. Dulu aku bisa bikin hal-hal kayak gini, sekarang kepikiran aja enggak gitu kan. Nah, sekarang karena aku sudah belajar dhamma, aku bisa melihat ke belakang bahwa oh itu menggenggam, aku nggak perlu seperti itu. Ya hari ini aku kreatif, besok enggak, ya udahlah anicca gitu kan. Tapi kalau dulu enggak loh. Dulu aku sangat menderita to be honest bertahun-tahun karena itu, karena aku merasa aku tidak lagi sebaik diriku yang dulu, tidak sekreatif itu gitu. Nah, tapi anyhow, apapun itu, kita semua sebagai manusia kan selalu mengerjakan sesuatu. Ker, ker itu kan kata kerja dari karma juga kan, artinya doing, kerja, karma, karya. Kita makhluk hidup itu selalu berkarya, menciptakan sesuatu, human ingenuity. Apapun itu yang kita ciptakan, apapun yang itu kerjakan, sesungguhnya kita sangat uh, reasonable untuk menelaah. Ini ide datang dari mana ya? Dan kita akan melihat loh, ide itu tuh selalu bukan punya kita. Itu tuh hanyalah daya-daya semesta yang mendukung munculnya ide tersebut di dalam kendaraan kita gitu, tanda petik kita. Dan makanya ada istilah, sebenarnya ini in my own word juga sih, aku sih selalu bilang sama diriku sendiri, aku ingin menjadi medium semesta, a medium of the cosmos. Karena dengan kita selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita hanyalah medium di daya-daya semesta, dan kita benar-benar mencoba
menghayati apa arti kata medium itu, kita seperti hanya menjalani hidup kita itu menjadi kiprah serodotan, tanda petik serodotan, dari our heart's calling. Sehingga kita itu menjadi lebih mudah untuk memunculkan semangat altruisme. Kita hanya ingin bermanfaat untuk yang lain. Bukan dalam pelekatan ini karyaku, ini punyaku, uh, ini originalitasku. Ya, maksudnya kalau secara uh, praktikal boleh aja kita menggunakan kata-kata itu, tapi harus dengan pengertian yang benar bahwa kita itu bukan pencipta solid dari apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita manifest. Karena ada banyak daya yang mendukung kita. Yang tadi, orang tua kita, family kita, environment kita, education kita, kondisi-kondisi yang tepat. Ya kayak misalkan in my case gitu. Kalau misalkan nggak ada koran di situ yang nggak tahu siapa yang naruh, ya mungkin aku juga nggak akan kepikiran coret-coret kertas ini gitu kan. Itu kan salah satu kondisi dan banyak banget kondisi yang mendukung itu gitu kan. Nah, jadi ini salah satu contoh aja. So, next. Jadi bahkan ideas kita tuh kita nggak bisa genggam ya. Makanya Sang Buddha kan juga eh, beliau tuh membawa diri beliau sebagai guru dari tanda petik hukum alam kan. Tapi Sang Buddha itu tidak pernah menemukan Dharma. Dharma has always been there. Tapi Sang Buddha hanya menjadikan dirinya sebagai medium yang mulia, medium yang agung, medium yang murni untuk apa yang ada, yaitu Dhamma itu sendiri. Nah, jadi secara praktikal, ini kan advice Sang Buddha ya, tidak melakukan apapun yang jahat, mengembangkan semua yang baik, membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Nah, statement ini itu esensinya, setelah kita melakukan ini, kita akan menyadari bahwa ketika kita berhenti melakukan kejahatan dan terus melakukan kebajikan, kita itu lebih mampu mengerti hal-hal yang halus, kebajikan yang lebih halus lagi, lebih halus lagi, lebih halus lagi. Dan pada akhirnya kita lebih menjadi memahami bahwa, oh ya memang betul, semua itu saling terkait. Semua itu anicca, dukkha, dan anatta. Intinya, semakin kita itu bertekad untuk meninggalkan dampak positif se the best we can gitu ya, with all we can do, non-harming, ahimsa. Semakin kita menjalani moralitas, semakin kita menjalani dhamma lah intinya, kita akan semakin melihat kebenaran itu lebih jelas. Tapi kalau kita nggak pernah mulai, kita tidak akan pernah hipasiko melihat sendiri kebenaran itu. Bahwa everything is connected to everything else. Bahwa kebahagiaan kita tidak pernah terlepas dari kebahagiaan makhluk lain. Bahwa penderitaan kita pun tidak pernah terlepas dari penderitaan yang lain. Jadi untuk menjaga diri kita, kita harus menjaga yang lain. Menjaga lingkungan kita. Menjaga animate ataupun inanimate. Just wanting the best for everything and everyone. Contohnya gini, nah, ini masih berhubungan juga tentang anatta. Misalnya gini, ya udah kita menjalani sila. eh kita kan nggak membunuh tikus, biarin aja. eh Katakanlah cleaning service kita minta tolong untuk bunuh. Hey, hati-hati. Itu menunjukkan kita itu tidak peduli bahwa makhluk lain melakukan karma buruk. Kita nggak peduli bahwa makhluk lain melakukan pembunuhan, eh itu memperpendek umurnya, terus menciptakan penderitaan ke makhluk lain, dan ripple effect yang lainnya. Dan anyhow, dalam contoh tersebut, jangan lupa ya, kita mengucapkan nyuruh orang lain membunuh itu instruksi karma ucapan. Kita pun membunuh melalui mulut kita. Nah, ketidakpedulian seperti itu menunjukkan kita masih dengan atta. Kenapa? Karena kita merasa kita terpisah dari yang lain. Kita terpisah dari komunitas kita. Kita merasa nasib kita itu independently separate dari makhluk yang lain. Atau misalnya gini, katakan kita nggak suka sama seseorang politisi gitu misalnya. Terus di TV beliau kena nasib buruk gitu, tanda petik nasib buruk, misalnya sakit. Kita syukurin sakit, korupsi sih, misalnya gitu ya. Kita bisa emang syukurin kayak gitu tuh kita emang support, mendukung makhluk lain menderita. Itu menunjukkan kita masih ada pandangan atta. Karena kita, balik lagi, kita tidak menyadari bahwa dengan kita eh, mengharapkan yang lain celaka,
kita itu sebenarnya nggak bahagia, tapi kita masih ada pandangan kalau kita mengharapkan yang lain celaka, kita bahagia. Ngerti ya? Pandangan tentang Atta ini, mendarah daging in every fiber of our body. Jadi kita harus sebisa mungkin kita sadari. Nah, step by step. So, next. Jadi, semakin kita itu memahami yang disebut dengan sunyata atau interconnection, interdependency, interbeing, hati kita semakin besar, pandangan kita semakin maha, semakin luas. Maha itu kan artinya besar, luas. Kita akan bisa melihat dampak-dampak dari semua perbuatan, pikiran, ucapan, dan tindakan tubuh kita. Itu ke ranah yang bahkan nggak direct ke kita. Kita akan, misalnya gini, oke lah kita makan daging, bukan kita yang bunuh. Ya betul, kita menjaga Pancasila. It's good enough. Tapi kita belum tentu punya kepedulian yang luas terhadap rantai penderitaan itu. Kita support uh, industri yang kejam, misalnya. Dengan pembunuhan makhluk, lihat nih, anak kanan atas itu aku ambil gambar. Anak-anak itu banyak yang underpaid labor disuruh kerja di slaughterhouse. Apakah kita tahu, apakah kita aware tentang fakta itu? Itu industri yang bukan hanya kejam terhadap binatang, tapi juga ke para manusianya. Apakah kita berpikir manusia yang menjaga para binatang itu happy? Mereka mungkin sebenarnya hanya desperate mencari uang, tapi nggak ada lagi profesi yang mereka bisa dapetin dengan kondisi mereka. Akhirnya mereka disuruh kerja di uh, pekerjaan seperti itu dengan environment yang tidak nyaman, banyak darah, lalu sering terekspos pada kebahayaan, misalnya alat-alat tajam dan lain-lain. Lalu misalkan kalau kita beli-beli apa fur, leather, kita merasa oke, it's innocent, it's just shopping. Apa salahnya kita punya income terus kita ingin menikmati rezeki kita beli barang mahal yaitu berupa bulu-bulu binatang yang asli. This is genuine fur, genuine leather, etc. Ya, kalau secara singkat kita lihat memang betul itu tidak salah, tidak menyakiti siapapun. Tapi kita lupa melihat rantai penderitaan itu. Nah, di sini aku bukan menjadi apa tuh namanya advokat converter menjadi vegan atau apapun, tapi ya silakan kita telaah dalam hati kita masing-masing. Intinya, ciri dari kemajuan spiritual adalah ketika batin kita menjadi lebih luas, menjadi lebih dalam, lebih bisa mencakup semua. Karena kita mampu melihat rantai kesaling terkaitan dan kesaling terhubungan. Kita akan menjadi lebih teliti, lebih awas dari apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita membawa diri kita, raut wajah kita, mood kita, apa dampaknya ke yang lain, dan sebagainya. Semua keputusan kita memberikan ripple effect ke yang lain. Next, to conclude, ya, next lagi ya ini hanya contoh bahwa pandangan kita lebih luas. Kita menjadi lebih peduli terhadap global issues, even universe issues. Next. Ya. So, to end this session, let's end it with something light. This is Garfield, okay? I'm sure all of you here know Garfield. Jadi, where is the self? Di dalam yang kita sebut sosok ini, nama rupa, batin jasmani, kalau kita pretelin, jantung, mata, hidung, pikiran, memori, yang disebut aku ini yang mana? Yang disebut manusia ini yang mana? Pada akhirnya kita tidak akan pernah menemukan aku di dalam keakuan ini. A flower is made of non-flower elements. Bunga terdiri dari matahari, air, tanah, dan lain-lainnya. Sama juga dengan halnya manusia. Manusia terdiri dari batin, jasmani, memori, dan lain-lain, tubuh jasmani. Jadi yang kita sebut dengan aku, yang kita sebut sebagai manusia, itu hanyalah persetujuan dari penyatuan unsur-unsur ini. Nah, so dengan kita mengetahui semua ini, apa dampaknya pada kehidupan kita? Next, kita balik lagi ke awal ya. Dhamma bukan diajarkan untuk intellectual entertainment, tapi untuk kebahagiaan yang datang dari kebenaran. Jadi dampaknya kita merealisasi what we are. Apa sih yang disebut kita? Dan apa sih dunia ini? Dampaknya adalah kita akan lebih mampu untuk bermain dengan bentuk, tapi kita tidak hanyut di dalamnya.
Play with forms all you want, but realize that this is a play. We are wearing costumes. We are playing many roles. Don't get lost in them. Tapi kita bisa menggunakan semua peran kita, semua kostum yang kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau memang lagi saatnya kita tegas, ya kita tegas. Kalau kita saatnya playful, kita playful. Semua ada perannya masing-masing. Semua bisa bermanfaat kalau kita gunakan dengan terampil. Dengan kita mengetahui bahwa kita itu bisa bermain dengan segala bentuk, segala kebenaran konvensional, kita akan bisa, seperti yang Ajahn Brahm katakan, relax to the max. Dampak praktek dhamma itu sesungguhnya adalah pada akhirnya kita akan mampu menjadi relax. Makanya meditasi itu mengajarkan kita untuk santai, relax into being, be present, right? Yes, in summary, next, sunyata adalah kekosongan dari inti yang kekal. Kekosongan dari inti yang kekal berarti adalah penuhnya dari kesaling terkaitan dan kesaling terhubungan. So, in conclusion, this is it. Said Thai, right? Inilah momen yang kita punya. The present is all we have. Masa kini adalah semua yang kita punya. Dan ini adalah medan potensi tanpa batas. Jadi, kita harus belajar untuk berhenti membatasi diri kita sendiri dan mulailah bergegas untuk mencapai potensi kita yang sesungguhnya, which is understanding and the potential for true happiness, for the benefit of many, for the happiness of many. So, semoga bermanfaat. Thank you so much. Sister Felisa tuh kayak excited banget ya sharingnya ya. Full of energy. Butuh berapa lama prepare slide-nya? Nggak gitu lama sih sebenarnya. Tapi yang lama cut-cut ya lama. Too many things to mention ya. Iya, karena ya mungkin karena ini pertama kali juga ya aku sharing di DSO jadinya. Soalnya sebelumnya ini semua internal gitu. Sharing aku di Born. Mm-mm. Jadi kayak ada rasa kepingin, oh udah luas. Mm-mm. Jangan terlalu langsung spesifik maksudnya. Tapi cukup detail banget sih Felisa. Very good, very Yeah, good. but A I very hope good you guys start. enjoy it. A very good start. Ini ada pertanyaan dari Ya. Malaysia ini loh. Dari Oh Mr. wow. Lim Tuan Lee. Oh, Jadi questionnya agak ini ya, Melayu banget. Selamat malam Felisatan. Kenapa wujud mimpi semasa kita tidur? kenapa wujud? Terus Oh, oke. kemana roh semasa kita tidur, kemana kesadaran kita pergi? Tidur tiada apa kosong, tidak ada bayang melihat sesuatu. I think you can check the question from the Iya, iya, Zoom. iya. Sebentar ya, Ya, aku baca ulang dulu. ya, Heeh. Untuk yang pertama, kenapa kita bisa bermimpi? Nah, itu, oh ya, saya izin langsung answer ya. ya, Kenapa silakan. kita bermimpi? Sebenarnya ini bukan ranah dari sharing kita ya, tapi ini sepengetahuanku nih. Itu kalau di dalam modern science tuh memang belum ditemukan kenapa kita itu bermimpi. It's a very strange biological function gitu. Nanti teman-teman tentunya bisa cek sendiri gitu ya, what is the current research about this in modern science. Nah, tapi kalau yang aku bisa share sepengertianku nih, secara dhamma, eh, mimpi itu adalah aktivitas pikiran. Jadi pada saat kita tidur, nah ini sekalian menjawab pertanyaan yang kedua ya, roh kita kemana ketika kita tidur? Tidur tiada apa kosong. eh Oke, eh, I'm sorry, tapi aku tidak mengerti bagian kedua dari pertanyaan kedua, tapi yang aku bisa nangkap adalah kemana roh kita pergi ketika kita tidur gitu ya. Nah, ketika kita tidur, sebenarnya roh itu kan tadi konsep Casper itu ya, seperti ada sesuatu yang outline. eh, ini biar mudah dimengerti lah gitu. Kita tuh membayangkan seperti ada sesuatu yang di dalam diri kita yang bentuknya itu transparan, terus dia kekal, dia tidak berubah. Nah, eh, kalau dalam ajaran Buddha, konsep ini bukan pandangan yang benar gitu. Jadi, ketika kita bermimpi, itu basically kita sedang mengistirahatkan badan, tapi pikiran tetap ada aktivitas. Mungkin dia muncul dari memori, mungkin ada dewa atau makhluk yang ingin berkomunikasi, bisa aja. Nah, eh, tapi bukan rohnya keluar. Jadi batin dan jasmani itu selalu bersama kan, mereka kan menyatu gitu.
yang dijadikan makhluk. Jadi kalau kita masih bernafas dan kita masih hidup, kesadaran itu masih bersama dengan kendaraan tubuh kita, we're still there, tapi pikirannya jalan gitu. Jadi bukan rohnya yang pergi ya, we're still there, but our mind is active. Singkatnya begitu. Nah, kalau ingin perspektif lebih di sudut pandang dan bahasa modern science, Pak Lim Tuan Lee bisa Google. And of course, I would like to know. Please update me if you find anything interesting. So, thank you. Very well Lanjutnya said, ya. Felisatan. Ya, ini ada pertanyaan dari Wahidin Johan. Saya bacakan dulu. Felisatan, saya perlu pengertian yang lebih jelas tentang yang tadi Anda katakan bahwa umat Buddha dengan umat lain jangan seperti kulit dengan daging. Tolong luruskan bagaimana seharusnya peristiwa terjadinya pindah agama anakku gara-gara cinta sama pacarnya. Menurutmu relakah itu terjadi? Bagaimana sikapku baiknya? Silakan Felisa. Pak Wahidin, thank you so much atas pertanyaannya. Saya yakin banyak hadirin di sesi ini yang dapat mendapatkan manfaat juga dari pertanyaan Bapak. eh Tentang peribahasa kulit dan daging itu hanya perumpama saya aja untuk mengungkapkan bahwa kita itu jangan melekat pada kebenaran konvensional. Kebenaran konvensional itu mencakup label-label yang kita eh, tempel ke fenomena-fenomena kehidupan. Nah, tadi saya memberi contoh misalnya status agama. Status agama itu kan label. Label itu kan kebenaran konvensional. Misalnya gini, oke nih seseorang dipermandikan sebagai Katolik gitu misalnya. Atau enggak seseorang di tradisi Buddhis itu, oh jadi murid gitu kan. Ya, nah itu terus kita bilang, oke nih, kalau setelah kita melalui prosesi ini, kita setujui, oh ini udah official menjadi Buddhis, ini udah official menjadi Katolik, Kristen, apalah gitu, dengan segala eh, konsep-konsep yang kita buat gitu, itu nggak apa-apa. Oh ya, thank you, Gracia. Ada salah satu teman saya, chat saya Wisudi, ya benar, gitu. Kalau seorang udah di Wisudi gitu, oh ya ini udah officially jadi Buddhis gitu. Nah, itu kalau kita melakukan itu dengan niat yang baik, oh ya untuk memperkokoh sadar kita gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah, kalau misalkan kita melekati label Buddhis itu sendiri, atau label apapun gitu. Nah ini tapi sesuai dengan pertanyaan Bapak, itu kan mengenai status agama kan. Nah misalkan kalau kita melekati, oh aku adalah Buddhis gitu. Nanti kita itu kan masih labil, takutnya kita itu lalai, dan kita merasa dengan label Buddhis B huruf besar itu, kita merasa kita lebih baik yang lain, kita merasa sombong, terhadap akses kita terhadap Dharma gitu. Malah padahal Dharma yang seharusnya membuat kita lebih humble, malah kita gunakan dengan tidak terampil, dengan lalai, malah jadi sombong. Malah tidak membebaskan dari ego deh gitu kan. Dan dampaknya bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga tentu ke komunitas kita. Dengan kita, misalnya, misalnya kita dengan label Buddhis B gede ini, kita jadi fundamentalis, kita jadi fanatik. Only this is right and everything else is wrong. Hanya ini yang benar. Semua salah. Semua yang lain salah. Nah, itu akan menciptakan perpecahan. Balik lagi ini malah jadi pandangan apa? Bahwa aku bukan kamu bukan aku. Padahal aku ada di kamu loh, kamu juga ada di aku. We are in everyone else. Jadi yang disebut kulit di sini adalah status-status seperti itu ya, bahwa aku adalah Buddhis, aku adalah ini, aku adalah murid Buddha dan lain-lain. Kalau kita mengatakan itu dengan pengertian benar nggak apa-apa, tapi kalau dengan pengertian yang kita lekati, kita bisa jadi menghakimi orang lain begitu juga. Jadi kalau orang lain, oh statusnya nggak Buddhis, oh berarti ini salah. Ini pasti orangnya nggak baik. Nah, itu yang saya maksud dengan kita tidak pernah melihat daging dari orang tersebut, esensi kebaikan orang tersebut, kita malah udah keburu menghakimi dari kulitnya, yaitu, oh beliau bukan Buddhis, they're not one of us. Nah, itu bukan ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu kan non-diskriminatif. Bahkan sebenarnya kita nggak perlu status Buddhis untuk mempraktekkan Dhamma kok.
Maksudnya aku terus terang ya, aku sendiri juga sampai sekarang statusnya bukan Buddhis gitu. Tapi dalam hati aku yang terdalam, aku merasa aku murid Buddha. Dan ini pilihan personal aku. Aku sih malah berprinsip aku nggak merasa perlu ganti status sih. Unless ada manfaat dalam hal-hal tertentu yang benar-benar solid, aku nggak mau. Karena ajaran Buddha itu lebih agung dari yang disebut konsep agama. Ajaran Buddha itu eh, adalah kebenaran itu sendiri kan, tentang hukum-hukum alam. Jadi malahan kalau kita hanya melihat atas tanda petik agama, yaitu adalah konsep kumpulan ajaran, kita seperti mereduksi eh, esensi dari dhamma itu sendiri gitu. Nah, tapi of course kalau misalkan memang bermanfaat, kita ganti status, sure, gak apa-apa gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu niatnya apa. Dan make sure kita harus selalu melihat itu dari kacamata kebajikan dan lensa kebermanfaatan gitu. Nah, jadi untuk menjawab secara singkat pertanyaan Pak Wahidin, bagaimana menghadapi anak yang pindah agama gitu ya. Of course manusiawi lah ya, kalau kita sebagai orang tua terus ngelihat anak kita nggak grow up seperti yang kita inginkan. Tapi kita juga harus ingat bahwa Anata tadi kan, diri kita aja bukan milik kita gitu, apalagi orang lain, kita kan nggak bisa kontrol. Mungkin memang bukan karma beliau untuk menjadi siswa Buddha dan menerima Dhamma sepenuh hati dalam kehidupan ini, mungkin. Atau mungkin juga beliau sesungguhnya mempraktekkan Dhamma dengan caranya sendiri, tanpa label Dharma itu. Atau mungkin juga beliau punya perspektif yang lain tentang eh, tanah spiritual hidupnya gitu. Nah, jadi eh, kita nggak bisa sih langsung menghakimi, oh meninggalkan agama Buddha berarti buruk gitu. Nggak tentu juga sih. Jadi cara menghadapinya adalah sabesata kama saka ya. Semua makhluk adalah pewaris karmanya sendiri. Kadang-kadang mungkin kita yang belum cukup inspiring untuk menginspire other people, atau mungkin belum karma kita juga untuk punya hubungan yang erat secara harmonis dengan makhluk-makhluk tertentu gitu. Jadi kita harus hadapi dengan lapang dada. Tapi kalau kita mau, tentu saja ini tidak hanya teraplikasi ke anak dan orang tua ya, tapi ke semua orang yang kita relasi gitu. Kalau kita ingin berbuat baik, maksudnya saya yakin dalam konteksnya Pak Wahidin ingin memberikan terbaik ke anaknya, sama kayak kita pengen memberikan terbaik ke sahabat kita misalnya. Tapi ya terkadang belum karmanya aja sih untuk kebaikan kita diterima dengan cara tertentu gitu. Jadi kita bisa mengusahakan, tapi kita sebaiknya kita harus berusaha sih untuk tidak melekat pada tujuan kita itu. Jadi melakukan yang terbaik, tapi tidak melekat pada hasilnya gitu, Pak. Semoga menjawab ya. Sadu, sadu, sadu. Ya, mau sharing sedikit sih, boleh ya, Felisa ya. Boleh dong. Actually, nah, Buddhism, saya pernah dengar satu statement nih. Buddhism actually is a way of life. Do you agree? Iya dong, agree banget. Terus Without a doubt, ya. ada salah satu Dhamma talk juga. Guru Dhamma ditanyai satu question gini, arahat tapi agamanya non Buddhis. Is there any arahat dengan agama non Buddhis gitu loh? Hmm. Ngerti nggak? Ngerti, ngerti. Jadi guru Dhamma ya pasti ada yang Arya kan maksudnya gini loh. eh yang mencapai kesucian itu kan pasti menjalankan satu jalan mulia berunsur delapan ya. Jadi it can be anyone, nggak harus Buddhis. Am I right? Yes, betul. Tapi memang Ya, eh, Sang Buddha mengajarkan jalan tersebut dengan secara sistematis, secara education system itu benar-benar komprehensif kan. Jadi siapapun yang menjalani ajaran tersebut, mau disebut dhamma atau apapun itu, ya pasti betul seperti yang Sis Juliana katakan, tentu saja bisa mencapai arahanta gitu. jadi nggak perlu ganti-ganti ide ya. Status, Ya, ya yang karena kan penting status hanya satu. kulit. Ya, betul. Kecuali bermanfaat, kecuali kostum tersebut menjadi bermanfaat, sure ya kan? Mhm. Oke, ini ada question dari YouTube.
Saya Sure. di Oke. Japri sama itu operator dari Yuk. Jeril Vesvicelino Oh, Dritan. I Jeriel. think you should know him. Hello Apa T, kabar, Jeriel? sorry, my question maybe it seems a bit off topic. How to get enthusiastic about bringing this topic? Jeril yang di Kalimantan itu ya, betul nggak sih? Iya, ada Jeriel. Skala Teman-teman di minggu sini ya, nak, kalian skala semua minggu. harus kenal sama Jeriel. Jeriel tuh, Jeriel, correct me if I'm wrong, Jeriel sekarang udah umur 12 kali ya? Atau baru turn 12 ya? Or teman-teman ini harus tahu ya, Jeriel itu masih muda banget, tapi beliau is an old soul. Jadi, ya misalkan gini gitu, kayak bisa bertanya seperti ini, but he's not even 15 gitu. Ya, so kita bisa belajar dari Jeriel tentang semangat belajarnya dan innate wisdomnya. So anyway, to answer Jeriel's question, bagaimana antusiastik? Hmm, itu pertanyaan yang brilian sih. Sebentar ya, dipikir dulu. Direnungkan. Hmm, sebenarnya ya kita berkomunikasi gitu dengan siapapun dan dalam konteks apapun. Kenapa kita bisa passionate tentang sesuatu gitu kan? Karena kan yang membuat kita antusias itu kan karena kita ada passion, ada ketulusan terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Jariel, bagaimana kita bisa antusias? Nilai yang sangat aku junjung tinggi itu ketulusan hati ya. Karena kalau misalnya kita itu tulus, pasti pesan itu bisa sampai, eh bahkan melampaui bahasa loh. Misalnya gini, kadang-kadang kita kan punya skill bahasa nggak perfect ya. Kadang ada salah kata, atau ada bahasa yang kagok-kagok. Tapi kalau cara kita membawakan diri tulus dan memang kita niatnya baik ya, apa yang didengar oleh audiens itu bukan kata-kata kita loh, tapi energinya. Kayak, dan percaya orang itu, sebenarnya kita manusia tuh punya hati yang baik ya. Jadi, ya makanya kita bisa lahir jadi manusia, karena tentunya kita punya kebiasaan yang baik gitu. Nah itu tuh, manusia itu sebenarnya sangat pemaaf terhadap hal-hal seperti itu. Terhadap kayak, oh salah bahasa, salah kata. Kalau kita mampu merasakan kebaikan hati orang itu, oh orang ini tulus, hanya ingin membantu, hanya ingin menyampaikan yang baik. Faktor-faktor bahasa skill, apa public speaking dipolis sampai jadi perfect banget, itu menjadi minor. Bukan berarti nggak penting, itu bisa membantu. Tapi hal-hal tersebut, hal-hal teknis seperti itu menjadi so minor dibanding ketulusan hati kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan Jaria, bagaimana caranya untuk antusias berkomunikasi tentang apapun, itu adalah ketulusan hati yang tentunya akan menghasilkan antusiasme yang genuine dan otentik. Ya, terima Jeril kasih is Jeriel here, udah Jeril is bertanya. here. Jeril baru masuk Zoom tuh. Di unmute aja ya. Lucu banget. Thank you Jeriel udah Eh, join ya. you want to say Hello. something? No, only saying thank you for answering my question. Oh, thank you Jeriel. Senang selalu lihat kamu. Ini udah tambah besar ya. Iya, tiga nggak tahun, kerasa 3 tahun, 3 tahun cepet ketemu banget. di Zoom. Iya, Kita pun iya, iya. kenalan di Jeriel Zoom. udah beda sih. Kemarin masih Mm-mm. cute banget. Iya, sekarang juga masih cute kok. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Saudara Wahidin Johan. Adakah cinta itu bisa membuat mata bisa buta? Silakan, Sister Felisa. Adakah adakah cinta? Oh, hmm. Oke. To answer this question, gini, kata-kata cinta itu adalah kata-kata yang sangat luas ya ranah maknanya. Tapi one thing for sure, the Buddha is a teacher of true love. Buddha adalah guru cinta sejati. Yang disebut cinta sejati, tidak lain tidak bukan, adalah kulminasi penuhnya Brahma Wihara. Meta, karuna, mudita, peka. Ya kan? Ketika empat faktor tersebut tuh, cinta kasih, welas asih, empati, dan kesetaraan sikap nyatu jadi satu penuh, itu yang disebut love with understanding. Cinta kasih dengan pengertian.
Jadi wisdom and love itu selalu satu. Kebijaksanaan dan cinta kasih itu selalu satu, selalu holistik. Kebijaksanaan berkembang, cinta kasih berkembang, dan sebaliknya. Nah, jadi cinta yang membuat mata buta, buta kan berarti apa? Delusi itu ya, berilusi, berfantasi. Itu bukan true love. Itu namanya desire. Itu namanya greed, infatuation, passion. Mungkin ada passion. Maaf, passion yang saya sebut di sini itu berbeda sama passion yang tadi aku jawab dari ya. Di sini lebih ke arah nafsu. Tapi di situ gak ada true love. Di situ adanya mau, mau, mau. Nah, jadi kalau kita bilang dengan kita mencintai, terus kita malah jadi buta sama realita, jelas itu bukan true love. Karena cinta yang sesungguhnya itu membantu kita melihat realitas sebagaimana adanya. Nah, perhatikan, kita bisa mengakses hubungan kita sendiri loh. Misalnya kita sama pasangan kita sama sahabat, kita sama keluarga. Kita lihat aja, dengan kita berhubungan, membimbing hubungan sama beliau, eh, apakah kita sudah membimbing hubungan ini dengan baik, sedemikian rupa hati kita menjadi lebih maha, pikiran kita lebih menjadi maha. Kalau kita dengan kita pacaran, dengan kita berkeluarga, misalnya kita dunianya lebih jadi kecil, menyempit, menciut, shrinking the mind, surely that is not true love. Kita belum, paling tidak kita belum menjalani dharma secara maksimal gitu. Jadi eh, cinta yang sejati adalah cinta yang membantu kita untuk bisa melihat lebih jelas, bukan yang membuat kita buta. So, ya semoga menjawab ya Pak. Mantap ini. Banyak membaca nih sepertinya Felisa. I think you like to jot down something or you just copy them everything in your mind. Maksudnya gimana? Biasanya jot down, ditulis atau langsung copy di in your mind, Kopi maksudnya Felisa. gimana sih? Sorry. Maksudnya langsung terekam gitu loh. Oh, eh ya, gini-gini. Memang aku read a lot, tapi sebenarnya aku tuh introvert banget sih. Jadi most of my life I spend in my mind. Jadi I would say aku memang banyak merefleksikan hal-hal di dalam hidupku gitu. Nah, biasanya yang aku berani keluarkan tuh yang aku udah tanda petik endapkan lah ya dengan kapasitasku sendiri gitu. Karena kalau kitanya sendiri, misalnya kita baca nih, terus kita asal ngomong, kita ngafal gitu misalnya, itu energinya nggak akan mengendap dalam bahasa tersebut, sehingga energi itu tidak bergaung gitu. Nah, jadi aku percaya banget sih untuk pesan kita itu bisa bergaung, kita sendiri harus udah praktekkan eh, dalam ranahnya kita masing-masing gitu. Jadi everything comes naturally ya. Ya, kalaupun misalkan Hmm. awalnya trigger dari luar, misalkan membaca, mendengar gitu, tapi kan kita harus tetap arahkan ke dalam kan. Maksudnya ini bukan cuma aku, all of us, seperti pesan Sang Buddha gitu, apapun yang diajarkan dari luar, kita harus realisasi sendiri kan, untuk menjadi true wisdom. Not a follower ya berarti ya. Nah, Ahipasiko, ahipasiko. iya, kita harus Oke. ahimasiku dong. Iya, ini Semangat Dhamma. pertanyaan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Soalnya waktu Oke, sudah menunjukkan siap-siap. 21.01 Ya. dari Saudara Harjoyojo. Malam Felisatan, faktor apa yang membuat begitu besar keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan begitu dalam mendalami Dhamma? Umumnya seusia Felisa jarang punya pikiran begitu dalam terhadap lingkungan, bahkan mungkin orang muda lainnya menganggap Buddhism adalah pandangan kuno dan hanya cocok untuk orang tua. Silakan Hmm. Felisa. Terima kasih Pak Harjoyo. Ini apalagi yang terakhir yang tentang kuno itu kayak story of my life juga sih. Aku sering banget mendengar itu. eh aku sedikit sedih sebenarnya setiap kali mendengar itu. Tapi anyway, aku jawab dulu ya. Izin menjawab dulu. Apa yang membawa keyakinanku? eh Kalau ditanya keyakinan, jawabnya bingung ya. Soalnya ya memang kita tuh seperti terdorong oleh daya-daya kehidupan kita, terus seolah tiba-tiba dengan prosesnya kita di sini gitu kan. Ya, kalau kata ajaran Buddha kan, ya kita memang pewaris karma kita sendiri gitu kan. Nah, tapi mungkin yang aku ingin sharing sedikit, sebenarnya jalan aku untuk bertemu dengan Dharma itu
panjang ya. Aku baru bertemu Dharma, katakanlah aku umur 26, tapi sepanjang perjalanan aku banyak salah jalan, tubruk-tubruk ya kayak tadi aku menggenggam emosi, aku merasa emosi adalah eh, aku menggenggam kenapa aku tidak seperti dulu dan lain-lain. Jadi what I mean to say is that sebenarnya simple sih, ini dalam ranah universal aja ya. Perjalanan spiritual dalam bentuk apapun itu selalu dimulai dari realisasi duka. Makanya kebenaran pertama yang Sang Buddha babarkan itu kan dukkha Arya Sacang, bahwa kebenaran adanya ketidakpuasan. Karena kalau kita selalu merasa hidup kita baik-baik saja, buat apa ya kita praktek yang halus-halus kayak gini? Cari aja jalan pintas, beli tiket ke luar negeri, pindah sekolah, shopping, makan. Kita cari easy escape. Tapi kita begitu betul-betul merasakan, berani mengakui bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpuasan, kita tuh mencari jalan gitu. Aduh, kenapa kita menderita ya? Susah banget untuk bahagia. Apa ya jalannya? Nah gitu. Jadi eh, tentu saja itu juga yang terjadi dalam hidupku. Setelah aku mencari banyak genggaman dan aku tidak pernah bahagia, setiap kali apa yang aku genggam itu tidak bisa diandalkan, konsep-konsep, hobiku even, hubungan-hubunganku, terus sahabat-sahabatku, lalu akhirnya aku seperti makhluk-makhluk lainnya juga akhirnya melihat bahwa hubungan kita bisa mengecewakan, apa yang kita genggam serba berubah, ya akhirnya aku kalau yang terjadi dalam hidupku nih personally, terus terang, ada satu titik dalam hidupku itu, aku merasa aku sangat sombong. Dan aku berpikir, kok aku sombong banget ya? Setiap kali aku senang, aku berhenti mencari ranah spiritual. Dulu belum ketemu Dhamma sih, tapi aku terus mencari. Aku baca buku dan lain-lain. Caraku sih soalnya ya. Jadi kayak, aku ketika bahagia, aku berhenti mencari. Terus, sakit hati, jatuh, tanda petik, humble lagi, rendah hati lagi. Waduh, aku sangat menderita, aku cari obat, cari lagi. Terus naik turun. Dan pada satu titik aku capek, aku berkomitmen sama diriku sendiri. Aku bilang sama diriku, seingat aku itu umur 23, aku tidak akan mau lagi menjadikan spiritualitas sebagai landasan terakhir yang aku cari ketika sesuatu ada yang salah di dalam hidupku. It will no longer be something that I look for only when things go wrong. Tapi aku berkomitmen untuk menjadikan spiritualisme sebagai prioritasku, sebagai jalan hidupku, as a way of life. Tanda petik, as a lifestyle. Jadi, aku ingin spiritualitas itu menembus ke semua ranah hidupku dan decision makingku gitu. Nah, ya lalu karena bekerja gitu ya, setelah aku berkomitmen begitu, beberapa tahun kemudian, ketemu meditasi, ketemu komunitas Dharma dan lain-lain, ya memang energi itu ada ya. Ya itu semakin meyakinkan kita gitu. Memang kayak kesaling terkaitan itu begitu gitu. That's how it works. Kalau tentang mungkin banyak anak muda yang tidak eh, bisa menerima ini gitu, itu aku setuju karena terus terang aku, especially as an introvert, aku feel lonely almost the entire time of my life gitu. Aku sering banget merasa aku sendiri, aku berjalan sendiri, aku merasa eh, kok aku susah cocok ya sama komunitasku gitu. Dan yang paling menyakitkan adalah dulu ketika aku nggak kenal Dharma, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Apakah ada yang salah dengan aku? Coba aja aku bisa berpikir seperti semua orang. Pasti mudah ya aku untuk fit in. Tapi gimana ya, aku nggak bisa bohong sama diriku sendiri. Aku tidak berpikir seperti itu, gitu. Jadi konflik batin itu banyak banget, gitu. Makanya aku sangat berterima kasih ketika aku bertemu Dharma. Bukan berarti hidupku tiba-tiba menjadi rainbows and butterflies, tapi paling tidak aku menjadi punya satu toolkit atau apa sih box yang isinya obeng-obeng itu loh, seperti gitu ya. A toolkit untuk mengatasi penderitaan ketika penderitaan itu muncul. Karena penderitaan pasti muncul. Kalau belum, tunggu aja. Pasti muncul kok. Nanti bentar lagi juga aku yakin aku bakal menderita kehausan. Haus tuh menderita loh. Kita aja terlalu biasa kita nggak nyadar. Kita keringetan, pengen mandi. Kita tuh sebenarnya sedang menderita. Tapi ukurannya mikro aja. Beda sama kehilangan orang yang kita cintai kan beda dong, beda. Tapi ya, that's life. Penuh dengan ketidakpuasan gitu kan. Nah, kalau
yang tentang statement agama Buddha itu kuno, aku sering banget dengar itu, sering mendengar misalnya kata-katanya gini, iya, eh, aku sih udah enggak, tapi orang tuaku masih Buddhis gitu kan. Aku dalam hati setiap kali mendengar itu, bahkan dulu gitu sebelum benar-benar officially ketemu Dharma, aku selalu merasa sih kayak kenapa harus ada kata masih. Ya bagi aku itu ganjil aja sih. Nah, tapi singkat cerita, setelah aku bertemu Dharma, aku lebih bisa melihat secara objektif bahwa pertama kita harus bersyukur karena kita bisa bertemu ajaran Buddha yang akali kok, timeless dan tidak bersela waktu. Ini adalah ancient wisdom, sekalipun in the modern world. Yes, it is an ancient wisdom, tapi it is also a timeless wisdom. Nah, itu Dalai Lama tuh pernah nulis buku, judulnya gitu, Ancient Wisdom for the Modern World. Jadi intinya menarik kebijaksanaan dari masa tanda petik kuno ini down to street level, ke ranah yang praktis, yang pragmatis, yang bisa kita laksanakan di sini dan sekarang juga, di masa apapun gitu. Dan kalau kita juga mengerti bahwa semua orang punya karmanya masing-masing, kita tidak akan tersinggung ketika orang lain bilang ini agama kuno atau orang tua kita masih Buddhis dan statement-statement seperti itu. Karena kita bisa melihat bahwa Sabe Sataka Masaka, oh ya memang semua orang punya jalurnya masing-masing, nggak semuanya berpapasan dengan Dhamma. Kalaupun berpapasan dengan Dhamma belum tentu bisa nerima. Kalaupun berpapasan dengan Dhamma, prakteknya levelnya juga beda-beda. Jadi ya kita lebih bisa tenang seimbang aja sih. Ya, jadi in summary, to answer Pak Harjoyo's question, semua perjalanan spiritual itu pasti dimulai dengan realisasi duka. Jadi kita itu harus berani untuk menyelami duka, untuk melampaui duka itu sendiri. Dan itulah yang memunculkan sang wega atau spiritual urgency kan di siapapun juga gitu. So, terima kasih Pak Harjoyo, semoga menjawab. Saya senang ada kalian Amita seperti Bapak. Wow, very well answered, Felisa. Ini ada komplimen dari Jian dari YouTube, Gian ya, Oke, Gian T. iya. Terima kasih Sister Felisa, insightful sekali sesi malam ini. Jadi semakin mendapat kekuatan untuk mengacu pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini ada pertanyaan dari Mr. Lim Tuan Ni lagi. Kebahagiaan tenang batin melekat diri sama dengan duka, hanya hilang sementara muncul semula ada kesadaran faktor apa lebih lanjut melekat ego kebahagiaan tenang membawa lalai atau kesadaran hanya meminjam tubuh sementara sahaja. Melayu banget ya. Iya, sebentar Try ya. try to. Proses dulu, sebentar. I need Nah, time. terna dulu. Iya, 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 iya. Halo, Halo, selamat Mr. malam. Lim. Malam. Saya nak tanya, mendekatkan kebahagiaan ini adakah membawa lalat? Kadang-kadang kita tahu hanya kita tidak sementara suka ni hanya muncul sementara hilang. Ha. Jadi tahu bahawa kebahagiaan ini ada melupakan diri sendiri atau kita patut bersyukur. Kebahagiaan tu memang memang kebahagiaan cara pasti ini memang cuma ada mendekat masa kita kematian ni ada mendekat kebahagiaan itulah ada Oke, masalah. Okey, itulah yang tak salah. oke. Let me try. Apakah aku mengerti pertanyaannya Mr. Lim I ya? think Yang it's like aku, attachment to happiness. ya, 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 Is ya, that ya. the Yang question? aku nangkep Mr. Lim bertanya tentang bagaimana kalau kita melekat pada kebahagiaan gitu ya. Ya, Nah, tak. j- ya, jadi kalau kebahagiaan yang true happiness itu selalu disertai kebijaksanaan dan cinta kasih. Ya, Jadi, kebahagiaan yang sesungguhnya, di situ tidak ada lagi kemelekatan. Kemelekatan itu kan loba ya, greed. Jadi kalau masih ada kemelekatan,
itu bisa dikatakan lebih seperti pleasure ya, pleasure, pengalaman yang menyenangkan atau perasaan positif yang kita lekati. Tapi kebahagiaannya belum murni, kebahagiaannya belum true happiness. Tapi Sang Buddha ini justru membawa kabar yang baik bahwa kebahagiaan tanpa kemelekatan itu mungkin, kebahagiaan tanpa keserakahan itu mungkin. Hmm. Malahan Sang Buddha memberikan kita encouragement bahwa sebenarnya kita itu nggak perlu loh melekat pada tujuan kebahagiaan, tujuan pembebasan, tujuan nibbana, tujuan aloba, adosa, amoha. Kita nggak perlu melekat. Karena kalau kita jalani dengan disiplin, jalani dengan baik, dengan skillful, semua yang diajarkan ini, kita pasti akan sampai pada tujuannya, sekalipun kita tidak melekat pada tujuannya. Jadi kalau kita jalani disiplin ini dengan benar, kita menjalani dhamma dengan benar, mengendarai perahu dhamma dengan baik, kita pasti akan sampai ke pantai seberang. Sekalipun kita tidak melekat pada pantai seberang. Nah gitu Pak. Jadi justru itu semangat Sang Buddha bahwa ada loh true happiness yang seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat Thank malam, you Kak Pak. Hidayah. Terima kasih. Maaf atas salah apa cakap bang, saya minta maaf dulu lah. Oh, Terima enggak, no. We're very happy to have you here. Thank you. kasih. Thank you, Mr. Lee. Ini ada komplimen dari Harjoyojo Sukihontu. Terima kasih jawabannya. Dan satu kata luar biasa untuk orang semuda Felisa. Punya pemikiran dan pengalaman begitu dalam dan bagus tentang hakikat dari kehidupan. Okay, to end the session, maybe closing statement from Felisa. To conclude this long session di mana aku sudah bicara panjang, aku tidak mau berbicara lebih panjang lagi. Otherwise, I'm afraid I would confuse you. Tapi I would end it with just a very simple statement, the form of a message. Pertama, if we understand ourselves and the world, we can be happy. Kalau kita bisa memahami dan betul-betul mengerti hakikat dari tanda petik diri kita ini dan juga sifat dari kehidupan itu sendiri, kita punya kesempatan untuk bahagia. Dan bahagia yang sungguhan, bukan bahagia yang menipu. Lalu kedua, untuk memulai perjalanan kita menuju pemahaman-pemahaman seperti ini, yang perlu dilakukan adalah jangan pernah takut untuk merasakan penderitaan. Karena seperti yang tadi kita bahas ya, semua perjalanan spiritual dimulai dari pemahaman dukkha. Jadi bagaimana kita bisa memahami dukkha kalau kita sendiri tidak berani atau tidak mau, kita menolak untuk menerima dukkha sebagai bagian dari hidup kita. Kita harus menerima itu. Kita harus admit to ourselves, ya betul, ada ketidakpuasan di sini. Dengan kita berani mengakui adanya dukkha, wah, kesempatan untuk kita menjalani jalan spiritual terbuka. Karena hati kita menjadi terbuka, kita menjadi cukup rendah hati untuk menerima kebenaran yang ada, di mana kebenaran itulah yang menjadi obat dari segala penderitaan kita. So, marilah kita terus semangat, maju di dalam Dhamma, demi kebermanfaatan banyak makhluk. Sadu, sadu, sadu. Anmodana atas sharing Dhamma pada malam hari ini. Sister Felisatan, sungguh luar biasa. Saya juga belajar banyak the Pali terms, especially bahasa Pali. Oke, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresina Besuki mengucapkan anumodana kepada Sister Felisatan yang telah meluangkan waktu untuk sharing Dhamma pada malam hari ini. Tentunya kepada kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube, semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan Patidana dulu ya. Oke. Baik, silakan ditampilkan operator. Punya sida nikata sa yanana ni kata ni me
Te sanca bagino hontu satanata pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pita dayo dita me capya ditawa ane maja tawerino sata titan tilokasmi te buma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe nyatamye patidaname anumodantu te sayam ye cimam napajananti dewa te sam niwedayu maya dinyana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesa si jatam suba sadu sadu sadu. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Demikianlah rangkaian sharing Dhamma pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi pada malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam. Namo Buddhaya.